silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Terimalah salam saya dari depan mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih kurang semangat. Shalom Tiberias. Apa kabarnya? Banyak berkat, banyak mujizat, banyak kuasa, banyak kepeng, BBM naik. Wah, nggak ada yang amin. Kalau berkat amin aja, BBM jangan dulu Pak. Tenang saudaraku ya. Walaupun BBM naik, pasti listrik pun naik. Cabai bawang merah pasti pun naik. Tapi percaya ya, semua boleh naik ya. Tapi anak-anak Tuhan pasti diberkati Tuhan. Amin. Saya melihat wajah saudara, ya pasti diberkati oleh Tuhan. Sudah makan malam? Sudah. Yang belum, nanti selesai ibadah kita sama-sama makan tapi bar masing-masing. Itu hanya cuman joke saja ya. Jadi ketika firman Tuhan disampaikan, ya firmannya masuk gitu. Puji Tuhan. Tema atau judul khotbah kita hari ini berbicara tentang menabur dan menuai. Apa tema khotbah kita hari ini? Menabur dan menuai. Kenapa saya membawakan tema ini, saudaraku? Tentu ada alasannya. Alasannya adalah supaya saya dan saudara tidak jemu-jemu berbuat baik, supaya saudara menuai yang baik dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus, perlu saudara pelajari Alkitab saudara baik-baik, baca Alkitab saudara baik-baik. Hukum tabur tuai tetap akan berlaku selama bumi ini masih ada. Tahukah saudaraku, dalam kehidupan kita dalam satu hari 24 jam, tentu ada hal yang harus kita tabur, ada hal yang harus kita tuai. Makanya Alkitab mengatakan barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari daging itu. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Oleh sebab itu saya mendorong saudara, mengajak saudara ketika saudara pulang dari tempat ini, firman Tuhan yang saya sampaikan, saudara pulang, taburlah yang baik, bukan yang jahat. Kita kan sama-sama belajar dari surat Galatia, dari tulisan Rasul Paulus. Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Kita akan baca secara bergantian saudaraku. Ayat ke-7, nanti saudara ayat ke-8, lalu tiba di ayat yang ke-10. Sama-sama kita baca. Yang sudah dapat katakan, wow, puji Tuhan. Kurang semangat lagi kita katakan, wow, puji Tuhan. Saya baca ayat yang ke-7. Janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat 8 saudara. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai
jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, sama-sama kita baca 2-3 ya. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Saudaraku, ayat pembacaan firman Tuhan tadi, di mana Rasul Paulus mengingatkan jemaat Galatia supaya mereka memiliki kebebasan di dalam Kristus. Ada 3 kebebasan yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Tentu kebebasan ini kebebasan yang baik, bukan kebebasan yang jahat. Kebebasan yang pertama yang Paulus ingatkan kepada jemaat Galatia adalah yaitu supaya mereka saling menanggung beban di dalam Kristus. Jadi saudaraku, ketika ada seseorang mengalami pergumulan, mengalami beban hidup, maka jemaat yang satu harus menolong yang mengalami beban hidup ini. Lalu yang kedua, saya pelajari kebebasannya adalah saling menolong sesama rekan-rekan hamba Tuhan. Lalu yang ketiga kebebasannya adalah tidak jemu-jemu berbuat baik. Nah, yang menjadi pertanyaan kita hari ini, karena tema khotbah kita hari ini berbicara tentang menabur dan menuai. Apa itu menabur dan apa itu menuai? Kata menabur, saya pelajari saudaraku, saya gali Alkitab saya teliti Alkitab saya dalam teks bahasa Yunaninya, bahasa aslinya. Kata menabur adalah mengamburkan sesuatu. Kata menabur adalah menyebarkan benih atau menanam sesuatu. Itu kata menabur. Sedangkan kata menuai berbicara tentang memetik hasil atau menanggung akibat dari perbuatan manusia. Jadi saudaraku, ketika kita berbicara tentang menabur atau menuai, jadi manusia ketika melakukan sesuatu dari setiap yang ditabur, maupun yang baik maupun yang jahat, suatu saat nanti akan menuai dari hasil taburannya. Bapak Ibu, saya beri contoh, misalkan dalam kehidupan sehari-hari orang suka berbohong akan menghasilkan atau menuai kebohongan berikutnya. Dalam kehidupan seseorang, ketika seseorang menabur tentang kemalasan, Alkitab saudara mengatakan dia akan menuai yang namanya kemiskinan. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, apa yang kita alami saat ini itu adalah sebagai hasil dari benih yang telah kita tabur di masa lalu dan masa sekarang. Misalkan saya bercontoh, saudaraku, saya itu punya papa. Opung dari papa saya itu seorang hamba Tuhan, ya kan? Lalu kemudian saya punya mama. Saya pernah tanya mama saya, opung dari mama saya itu juga seorang hamba Tuhan, ya kan? Jadi kalau saya tarik pada diri saya, cucunya seorang hamba Tuhan. Tapi tahukah saudaraku, yang dikasih dalam nama Yesus papa saya ini sebenarnya orang baik. Tapi ketika mengalami krisis moneter dulu, saudaraku, papa saya ini sebenarnya orang baik.
Papa saya ini orang yang cukup bisa dikatakan, mohon maaf ya, bukan sombong, orang terpandang. Zaman ya kita tahulah ya. Nah Bapak Ibu, yang terjadi, papa saya stres. Papa saya stres, apa yang terjadi? Papa saya mulai minum minuman keras. Papa saya mulai menikmati yang namanya rokok, kehidupan duniawi. Ya kan, saya ingat waktu saya umur 11 tahun waktu itu, papa saya kalau pulang ke rumah itu pulang dengan keadaan mabuk. Bahkan sampai-sampai mama saya itu mama saya itu kan orangnya agak tegas gitu. Mama saya bilang begini, kalau kamu pulang terlalu malam sampai pulang mabuk-mabuk, dia bilang begini, tumagon bodoh mahu di luaran. Itu bahasa Mandarinnya. Dia bilang, lebih baik kamu kalau pulang dalam keadaan mabuk, kamu tidur di luar, aku tidak akan bukakan pintu. Iya kan? Itu yang saya alami Bapak Ibu sebelum saya bertobat. Karena saya melihat karakter papa saya lihat papa saya merokok, saya mulai ikut-ikutan merokok. Saudaraku, saya itu mulai SMP itu udah kenal rokok dulu. Karena saya lihat papa saya perokok. Karena Alkitab mengatakan buah tidak akan jatuh dari pohonnya. Karena kita melihat karakter papa kita, makanya saudaraku, para orang tua, kita harus menjadikan contoh teladan yang baik kepada anak kita. Jangan engkau katakan kepada anak kita, bilang begini, nak jangan merokok ya, tapi papanya perokok. Karena apa yang kita tabur di masa lalu dan masa sekarang, ini yang akan tuai kita sekarang. Amin. Tapi saya bersyukur, setelah saya lahir baru, saya bertobat Bapak Ibu. Saya sudah 20 tahun nggak kenal rokok, saya udah nggak pernah pegang rokok itu. Iya kan? Puji Tuhannya, saya ada hari ini semua karena apa? Anugerah Tuhan. Puji Tuhannya, saya hari ini menjadi hamba Tuhan semua karena kebaikan Tuhan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita harus berhati-hati. Apa yang kita tabur, pasti kita akan tuai suatu kelak. Nah, dari latar belakang ini, kita akan melihat, kita akan pelajari sama-sama kenapa kita belum menuai apa yang baik ketika kita menabur yang baik. Yang pertama, Galatia pasal 6 ayat 7 sampai dengan 8. Perhatikan baik, saya akan bacakan buat saudara. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai dengan ke-8. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ini tegas sekali Paulus. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Yang pertama yang dapat kita pelajari, kenapa kita belum menuai apa yang baik ketika kita menabur yang baik? Jawabannya adalah karena benih yang kita tabur adalah benih kedagingan. Bilang sama saya, katakan benih kedagingan. Paulus di ayat 8 ini tegas sekali, ada dua hal berbicara tentang benih. Yang pertama adalah benih kedagingan atau menabur dalam kedagingan. Orang yang menabur dalam kedagingan ini berbicara tentang sebagai tubuh manusia yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani manusia. Orang yang menabur dalam daging adalah merupakan sebuah pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang sementara. Paulus bilang dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan 21 bahwa perbuatan-perbuatan daging telah nyata. Apa saja perbuatan-perbuatan daging? Perbuatan-perbuatan daging adalah hawa nafsu, penyembahan berhala,
sihir, perseteruan, iri hati, kepentingan diri sendiri, perseraian, roh pemecah belah, kedengkian, pesta pora, kemabukan, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, jangan menabur dengan hal-hal yang tadi, keinginan-keinginan daging. Ada satu contoh yang menarik dalam Alkitab, Bapak Ibu, kalau saudara pelajari Alkitab saudara. Saya sebenarnya senang dengan tokoh Daud. Kita tahu bahwa Daud ini diurapi oleh Tuhan. Tapi tahukah saudaraku, baca Alkitab saudara baik-baik ya. Ini Daud ya memiliki latar belakang kehidupan yang kelam. Kenapa saya katakan latar belakang kehidupan yang kelam? Saudara baca Alkitab saudara baik-baik, waktu Daud berdiri di suatu rumahnya, dia lihat ada Betseba, istrinya Uria. Dia panggil itu pengawalnya tuh. Dia bilang begini, itu panggil Betseba tuh. Alkitab saudara mencatat Daud meniduri Betseba. Saudaraku, saudara baca Alkitab saudara baik-baik. Apa yang terjadi? Daud punya putra bernama siapa? Siapa? Amnon. Lalu Bapak Ibu, Amnon itu memiliki adik yang bernama siapa? Maksud jangan-jangan saudara nggak pernah baca Alkitab ini. Siapa namanya adiknya? Tamar. Ini Amnon ingin meniduri adik kandungnya loh. Apa yang terjadi? Saudaraku, Amnon ingin dibunuh oleh Absalom. Itu hasil dari perbuatan dia, keinginan daging. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus pikirkan kehidupan kita sebelum kita bertindak. Saya percaya di dalam hidup saudara diberikan yang namanya Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Tapi sering sekali saudaraku, kita nggak peka. Sering sekali kita membal hati ketika Roh Kudus mengingatkan, jangan lakukan itu. Ingat baik, ketika engkau menabur dalam kedagingan, maka menuai dengan kematian kekal. Lalu yang kedua, berbicara tentang menabur dalam roh. Kata roh dalam bahasa Yunani dikatakan pneuma, yang artinya angin, yang artinya napas, yang artinya roh Allah. Ketika Allah menciptakan manusia pertama kali, membentuk manusia dari debu dan tanah, lalu Allah mengembuskan napas hidupnya kepada manusia, maka manusia itu menjadi makhluk hidup. Maka Roh Kudus tinggal dalam diri manusia. Saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus, orang yang hidup di dalam roh pasti melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Bilang sama saya, katakan hal-hal yang baik. Amin. Yesus dalam setiap pelayanannya 3,5 tahun melayani, mengawali dalam roh dan mengakhiri dalam roh. Yesus dalam pelayanannya selalu berbelas kasihan kepada orang-orang miskin. Yesus selalu berbelas kasihan kepada orang-orang berdosa, bahkan orang yang mengalami sakit penyakit. Bahkan Yesus sampai mati di atas kayu salib. Yesus selalu menabur dengan roh, menabur dengan kebaikan-kebaikan. Sekalipun dalam pemberitaan Injilnya sering sekali Yesus ditolak. Sekalipun para pengikutnya kadang-kala tidak percaya kepadanya, bahkan mengkhianati dia, menjual Yesus. Saya ingin menyampaikan buat saudara hari ini, seseorang yang menabur dalam roh, berarti orang tersebut akan mengharapkan hasil dari kehidupan kekal. Tetapi orang yang menabur dalam keinginan-keinginan daging akan menghasilkan yang namanya kematian kekal. Mana yang kita pilih? Dalam satu hari 24 jam kita harus minta pimpinan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bilang, berkata jangan lakukan, jangan kita lakukan. Amin.
Jadi yang pertama yang dapat kita pelajari Bapak Ibu, kenapa kita belum memenuhi apa yang kita inginkan ketika kita menabur yang baik? Jawabannya karena benih yang kita tabur adalah benih keinginan daging. Beri tepuk tangan dulu, dipujian bagi Allah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, itu masih pendahuluan. Ini kita ada 30 poin, jadi kita selesai khotbah jam 10 malam. Ini masih kata pengantar ya. Kata pengantar biasanya pendahuluan baru masuk bab 2. Ini yang kedua, bab 2. Saudara lihatnya kayaknya gimana Pak Pendeta lama kali khotbah ya. Tenang, ada waktunya, ada waktu Yesus, ada waktu Tuhan ya. Tenang, waktu Tuhan. Ia membuat segala satu ada waktunya. Yang kedua, 2 Korintus pasal 9 sampai 7. Saya akan baca sama saudara. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Menarik sekali itu dikatakan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jadi yang kedua yang dapat kita pelajari, kenapa kita belum menuai apa yang baik ketika kita menabur yang baik, karena benih yang kita tabur adalah benih bukan berdasarkan kerelaan hati. Kata kerelaan hati saya pelajari yaitu dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh, dengan sikap hati yang benar. Paulus mengajar jemaat Korintus dengan sangat keras bahwa konsep memberi adalah yaitu menabur dan menuai. Memberi bukan karena persoalan sedikit atau banyaknya, tetapi berdasarkan benih yang kita tabur maupun benihnya jatuh di tanah yang baik. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, memberi ini merupakan hubungan antara manusia atau orang percaya kepada Allah. Ada 2 alasan Bapak Ibu ayat ini berbicara tentang, yaitu di ayat ke-7 tadi, bahwa menekankan apa yang dikatakan yang ke-7. Ada 2 hal. Yang pertama yaitu melayani dengan korban. Kalau saudara pelajari Alkitab saudara baik-baik dalam 2 Korintus itu, saudaraku, bagaimana Paulus mengajarkan supaya mereka melayani dengan kasih, melayani dengan korban. Kepala sidang kita mendiang Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji selalu mengajarkan, bahkan meninggalkan legasi tentang bagaimana melayani dengan korban, bagaimana melayani dengan martir, karena pelayanan ya disertai dengan korban atau martir ada kuasa yang besar. Amin. Karena kita sudah melihat buah-buah pelayanan beliau hari ini. Ada begitu banyak kuasa tanda mujizat di gereja TBS Indonesia. Iya kan, yang sakit kanker disembuhkan, yang buta bisa melihat, bahkan dalam setiap baptisan TBS ada kuasa dan mujizat. Itu karena pelayanan korban. Jadi Tuhan suka dengan orang-orang yang melayani dengan korban, martir. Maka di situ pula Tuhan akan menghadirkan kuasa yang besar. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus, anak-anak muda, para pelayan Tuhan, mari kita melayani dengan korban. Mari kita melayani dengan apa? Sukarela. Mungkin sudah bilang begini, Pak, saya belum mendapatkan hasilnya, belum hari ini. Tahu gak saudaraku, saya melayani itu sudah 15 tahun di gereja TBS Indonesia. Saya melayani bukan langsung jadi pendeta loh. Saya melayani mulai dari penerima tamu, choir, singer, worship leader. Ya kan?
Tapi sekarang yang saya tuai apa? Saya menjadi hamba Tuhan. Saya bilang gini, Pak Pendeta, saudara, selama perjalanan pelayanan saya itu ya penuh dengan suka duka. Tapi itu pelayanan, ya kan? Saya ingat dulu pernah saya dapat tugas itu di Karawaci, jadi WL, ya kan? Cuman 1 sesi, melayani dengan tulus. Bahkan pernah pelayanan worship leader saudaraku ke Pondok Rangon, ke pemakaman-pemakaman. Sekarang saya tuai apa? Saya menjadi hamba Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, sebesar sekecil apapun yang Tuhan berikan tanggung jawab pada saudara, mau pelayan rumah tangga, pekerjaan, usaha, melayanilah dengan tulus. Karena yang kita layani adalah Raja segala raja. Yesus sudah melayani terlebih dahulu, maka kita harus melayani Dia. Nah, yang kedua yang dapat kita pelajari adalah memberi dengan sukacita atau sukarela. Di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai dengan 4, kalau saudara baca Alkitab nanti saudara pulang ke rumah, di sana diceritakan Bapak Ibu satu kali ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Tetapi apa yang terjadi? Yesus pun melihat seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti persembahannya. Yang dibenarkan oleh Yesus persembahannya adalah persembahan janda miskin itu. Kenapa Yesus membenarkan persembahan janda seorang miskin itu? Karena Dia memberikan seluruh nafkah, hasil nafkahnya kepada Yesus. Karena seorang janda miskin ini memberikan persembahan dengan tulus hati, dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, saya percaya ketika saudara memberi yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan itu tidak pernah berutang. Sekalipun dengan kita tidak sikap hati yang benar, ataupun sekalipun kita dengan sikap hati yang benar memberikan persembahan, ingin mengharapkan segala sesuatu lebih besar daripada apa yang kita beri. Tapi dengar baik Bapak Ibu, sebelum saudara berdoa, sebelum saudara meminta, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara hari ini. Amin. Tapi harus dengan tulus hati. Yesus sudah memberikan segalanya buat saudara. Yesus rela miskin supaya kita menjadi kaya. Yesus rela menderita supaya dosa kita diampuni di atas kayu salib. Yesus rela terkutuk supaya kita bebas dari kutuk dosa. Semuanya sudah diberikan Yesus kepada saudara dengan sukacita. Pernah nggak Yesus menuntut segala sesuatu buat saudara? Nggak pernah itu. Ya kan? Nggak pernah. Bapak Ibu yang dikasihi nama Yesus, makanya oleh sebab itu saudaraku, tidak ada yang bisa kita banggakan dalam kehidupan ini. Mau jabatan kita, harta kita, sehebat apapun kita, bagi Tuhan itu mah gak ada apa-apanya. Tapi yang harus kita syukurin adalah yang kita bawa ke hadapan Tuhan bukan harta persembahan kita membawa kepada Tuhan adalah hati kita, ucapan syukur kita kepada Allah. Makanya Alkitab mengatakan ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh di hadapan Tuhan, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu khotbahnya Ibu Gembala berapa minggu yang lalu loh. Mempersembahkan tubuh yang kudus, yang suci, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Yang ketiga, sesuai dengan janji saya ini, yang ketiga ada 30 poin lagi. Jadi kita selesai pulang jam 10 malam. Puji Tuhan, nggak kurang semangat puji Tuhan. Tuhan tahu isi hati saudara. Walaupun saya sebagai hamba Tuhan saya terbatas, tapi nggak apa-apa. Dari 30 poin kita rangkum tinggal 3 poin, tinggal 1 poin, dan ini yang terakhir, cius yang terakhir, tinggal terakhir. Matius pasal 13 ayat 4 sampai dengan 8. Saya akan bacakan buat saudara. Pada waktu itu
ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Yang terakhir, saudaraku, yang dapat kita pelajari kenapa kita belum menuai apa yang baik ketika kita menabur yang baik. Jawabannya adalah karena benih yang kita tabur adalah jatuh di tempat yang salah atau di tanah yang tidak baik. Yesus memberikan perumpamaan seorang penabur. Benihnya jatuh di 4 lokasi. Lokasi yang pertama, benihnya jatuh di pinggir jalan. Lokasi yang kedua, benihnya jatuh di tanah yang berbatu-batu. Lalu lokasi yang ketiga, benihnya jatuh di semak berduri. Lalu yang keempat, benihnya jatuh di tanah yang baik. Ini adalah gambaran hidup saya dan saudara ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Kadangkala ketika kita mendengarkan firman Tuhan, hati kita kemana, pikiran kita di mana? Tubuhnya sih memang di gereja, makanya benihnya tidak jatuh di tanah yang baik. Tapi ketika hati kita fokus, kita benar-benar mendengarkan firman Tuhan, lalu kita menerimanya dengan iman, maka benih itu jatuh di tanah yang baik. Ketika benih itu jatuh di tanah yang baik, maka bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat. Bapak Ibu, saya undang pemusik, saya memberikan satu ilustrasi yang sangat menarik. Suatu ketika ada seorang ahli bangunan ingin pensiun dari pekerjaannya. Lalu karena seorang ahli bangunan ini memiliki seorang mandor yang baik, apa yang terjadi? Seorang ahli bangunan ini bilang kepada sang mandor, dia bilang begini, "Pak, saya ingin pensiun dari pekerjaan saya." Lalu sang mandor bilang begini, "Oh begitu ya, saya ingin menghabiskan masa tua saya bersama dengan istri, anak, dan cucu-cucu saya." Tapi Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, sebenarnya sang ahli bangunan ini dengan berat hati untuk ingin mengundurkan diri dari pekerjaannya. Lalu sang mandor bilang begini, "Oke, kalau itu kemauanmu, saya akan iakan. Tapi bolehkah saya memohon satu permohonan kepada Anda?" Lalu sang ahli bangunan bilang begini, "Apa itu permohonannya, Pak?" Permohonannya adalah, bolehkah saya untuk meminta sekali saja membangunkan suatu rumah yang indah dan megah. Dengan berat hati sebenarnya sang ahli bangunan ingin menolak, tapi pada akhirnya dia menerima untuk membangun sebuah rumah yang indah. Lalu sang mandor bilang begini, "Ini ketengnya, ini uangnya, bangunlah, tanahnya di sana sangat luas, bangun sesuka hatimu. Tapi saya minta kalau bisa bangunan yang indah, bahan-bahannya yang luar biasa." Keesokan harinya Bapak Ibu, si ahli bangunan, dia mulai membeli barang-barang material bangunan yang murah-murah. Dia beli keramik yang murah, dia campur semen dengan pasir yang takaran-takaran tidak sesuai. Dia beli asbesnya yang murah. Lalu dia mulai kerangka-kerangka bajanya yang murah-murah, pintu yang murah-murah.
Padahal pesan sang mandor yang mahal dan indah. Selesai dibangun, lalu kemudian sang ahli bangunan melapor kepada sang mandor. Dia bilang begini, "Pak, saya sudah bangun rumah. Ini kunci rumahnya." Lalu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Sang mandor bilang kepada sang ahli bangunan, "Ini rumah buat Anda." Saudaraku, dari ilustrasi ini adalah saya ingin memberitahu kepada saudara, sebesar atau sekecil apapun tanggung jawab yang diberikan, harus kita lakukan dengan baik dan setia. Amin. Karena apa yang ditabur sang ahli bangunan, dia tuailah rumah yang gak bagus. Padahal pesan sang mandornya, bangun rumah yang hebat dan luar biasa. Dalam hati sang ahli bangunan dia kecewa, dia bilang, "Kenapa enggak? Kalau memang ini rumah buat saya, harusnya saya harus beri yang terbaik." Kadangkala kehidupan kita belum memberi yang terbaik buat Tuhan. Kadangkala kita ibadah dengan motivasi-motivasi yang salah di depan Tuhan, supaya dilihat orang, supaya dilihat mertua, supaya bertobat dilihat mertua, suami. Ya, nggak masalah sih motivasi saudara salah, tapi Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat saudara. Tapi kembali lagi, apa yang saudara tabur akan saudara tuai suatu saat kelak. Amin. Hari ini saudara datang beribadah sedang menabur benih roh kehidupan kekal. Mulai membangun kembali, bukan hanya berdasarkan saudara ibadah tiap hari Minggu, di rumah pun saudara harus membangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Doa pagi, baca Alkitab, statusnya firman, kalau bisa nadaring handphonenya yang rohani, jangan nadaring handphonenya lumpuhkanlah ingatanku. Tuhan akan lumpuhkan ingatan kita. Iya kan? Iya kan? Iya. Pikir ya Bapak Ibu ya, dalam satu hari 24 jam kadangkala kita lebih banyak hal-hal yang duniawi dibandingkan hal-hal yang rohani. Amin. Kita harus mulai menabur benih yang baik. Jangan menabur yang jahat. Tabur yang baik. Kalau kita menabur, apalagi menabur dalam kerajaan surga, Tuhan tidak pernah berutang loh. Sebelum saudara meminta pun berdoa, Tuhan tahu isi hati saudara. Saya bilang gini, "Pak, saya ingin menabur banyak, 23, nanti Tuhan balaskan 20, 30, bahkan ratusan bahkan. Tuhan tahu itu isi hati saudara." Amin. Ayo katakan kanan kirimu, bilang begini, mulai sekarang tabur yang baik. Ayo cepat, katakan kanan kirimu, ayo. Bilang sebelahnya kanan kirinya, jangan lihat saya udah ganteng. Amin. Mana suaranya bilang, mulai sekarang tabur yang baik. Kiri kanannya ayo bilang, "Mas, bro, ses, bu, pak, mulai sekarang tabur yang baik." Ayo ngomong sebelahnya, ayo. Sama belakangnya juga bilang. Wah, nggak ada suaranya ini. Udah makan Bapak Ibu? Ayo ulangi. Bilang, katakan kiri kanannya, dapatkan 2 orang, bilang begini, mulai sekarang tabur yang baik. Ayo. Jangan yang jahat. Yang baru ngomong bilang, jangan ngomong doang lu bro. Ses. Amin. Amin. Ya. Kita simpulkan khotbah kita. Ada 3 hal. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari kenapa kita belum menuai apa yang baik ketika kita menabur yang baik. Yang pertama, karena benih yang kita tabur adalah benih kedagingan. Yang kedua, karena benih yang kita tabur adalah benih bukan berdasarkan kerelaan hati. Yang ketiga, karena benih yang kita tabur adalah jatuh di tempat yang salah atau di tanah yang tidak baik. Hari ini saya sebagai hamba Tuhan, taburlah yang baik. Kalaupun saudara difitnah, taburlah yang baik. Kalaupun saudara dijahati, taburlah yang baik. Saudara akan menuai hal-hal yang baik. Beri tepuk tangan dulu.
puji-pujian bagi Allah kita. Tutup Alkitab kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan kita. Ku tetap cinta, ku tetap sayang.